Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Copodo TV. Atas permintaan beberapa teman yang dipaksa untuk penasaran dengan legenda Desa Bandung Rejo, kami diminta untuk membuat video vlog tentang sejarah Desa Bandung Rejo. Seperti apa sejarahnya? Yuk kita simak. Desa Bandung Rejo adalah desa di Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini dilewati jalur nasional atau jalan nasional dari jalur selatan. Desa ini tidak luas, ada kurang lebih 2000 penduduk, dan tidak ada cagar sejarah atau peninggalan sejarah yang istimewa di sini. Namun demikian, ada legenda yang menceritakan tentang asal-usul desa. Pastilah ada, di setiap desa ada legenda asal-usul desa. Saya katakan legenda karena cerita di dalamnya tidak didukung oleh skrip atau naskah-naskah yang menjadi pendukung cerita tersebut. Meskipun dalam kisah tersebut berlatar belakang sejarah. Ada dua versi untuk asal-usul Desa Bandung Rejo, dan kedua versi ini sama-sama mengatakan bahwa Desa Bandung Rejo itu bukan merupakan desa yang sudah berdiri secara mandiri, karena dulunya menjadi satu wilayah dengan Desa Bandung Rejo, Bandung Kidul, dan Desa Bandung yang berada di Kecamatan Kutoarjo. Versi yang pertama, bahwa desa ini ada ketika masa pemerintahan Panembahan Senopati di Mataram. Panembahan Senopati itu kan berkuasa tahun 1586. Rentang kekuasaan itu ada perselisihan dengan Ki Ageng Mangir, dan Panembahan Senopati merasa kerepotan menghadapi Ki Ageng Mangir, sehingga beliau menggunakan teknik atau siasat rantai emas. Rantai emas yaitu menjebak dengan agen rahasia perempuan, maka disebut dengan rantai emas. Dan siasat ini memang sangat jitu untuk beberapa kasus, termasuk untuk menghadapi Ki Ageng Mangir. Konfliknya seperti apa, panjenengan bisa baca sendiri di berbagai sumber. Konflik antara Panembahan Senopati dan Ki Ageng Mangir yang diatasi Ki Ageng Mangir dengan strategi rantai emas, yaitu mengirimkan prajurit sandi perempuan yang kebetulan malah justru anaknya sendiri, yaitu Nyi Pembayun. Dalam perjalanannya, Nyi Pembayun yang dijadikan umpan ini justru malah jatuh cinta dan menikah beneran dengan Ki Ageng Mangir dan melahirkan seorang putra. Setelah melahirkan seorang putra, maka Ki Ageng Mangir ini
merasa bagaimana ya, karena permintaan istrinya selalu karena permintaan istrinya, Ki Ageng Mangir terpaksa harus sowan ke Panembahan Senopati dan sungkem kepada moro sepuh atau mertua. Di sana Ki Ageng Mangir dieksekusi. Banyak versi, ada yang mengatakan bahwa dia begitu sungkem, kepalanya langsung dihantamkan ke singgasananya yang berupa batu gila. Dan ada versi lain bahwa dia dibokong atau diserang dari belakang oleh putra Panembahan Senopati yang lain. Silahkan kakak-kakak untuk mencari sumber sendiri. Dan selanjutnya, putra Ki Ageng Mangir dan Nyi Pembayun tersebut diungsikan ke arah barat Sungai Bogowonto sampai ke arah Sungai Jali, dan anak tersebut diberi nama Bandung. Si Bandung inilah yang menjadi cikal bakal desa Bandung, Bandung Kidul, dan Bandung Rejo. Dia menjadi sesepuh di wilayah tersebut yang dulunya namanya Tunggul Puro. Jenazahnya dimakamkan di makam Sikadem yang berada di belakang Laris Kutarjo. Itu untuk versi yang pertama. Versi yang kedua ini bahwa sesepuh yang berada di ketiga desa tadi itu bukan Mbah Bandung, Mbah Bandung Reso, namun Mbah Betoro, yang makam atau petilasannya berada di belakang kantor desa Bandung Kidul. Mbah Betoro atau Raden Betoro itu dulunya adalah salah satu perwira Mataram era kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo saat penyerangan Batavia sekitar tahun 1628 sampai 1629. Karena penyerangannya 2 kali, saya kurang tahu itu penyerangan yang pertama atau yang kedua. Yang jelas Mbah Betoro dengan pengikutnya ikut menyerang ke Batavia. Dalam perang tersebut, Mbah Betoro mengalami luka yang cukup parah. Beliau lukanya arang keranjang. Arang keranjang itu banyak sekali lukanya, sampai seperti itu sudah rapat. Namun beliau belum wafat. Beliau masih berpesan bahwa nanti kalau aku meninggal, tolong jenazahku jangan sampai dibawa dan menyentuh tanah sebelum sampai ke tempat tinggalnya yang berada di ibu kota Mataram. Jenazah Mbah Betoro dibawa dari Batavia ke Kerto, ibu kota Mataram. Namun di perjalanan yang mendekati subuh, setelah melewati Sungai Jali, keempat orang penandu itu merasa lelah dan ingin istirahat untuk sholat subuh. Di sana ketiganya berharap untuk gantian sholatnya, sehingga yang memegang tandu yang tadinya
4 orang menjadi 3 orang karena bergantian. Dan karena faktor lelah dan sebagainya, Bandoso atau andan-andan Mbah Bathara, tandu yang mengangkut Mbah Bathara itu jatuh karena 3 orang tidak seimbang membawa tandu atau bandoso. Karena jatuh, otomatis jenazah Mbah Bathara menyentuh tanah. Dan karena menyentuh tanah tersebut, mereka penasaran berempat, dibukalah tandu atau bandoso tadi dan didapati jenazah Mbah Bathara sudah tidak ada. Dan yang dimakamkan di situ, di makam Bathara atau belakang Balai Desa Bandung Kidul, itu hanya bandosonya. Dan ketiga orang tadi yang menandu itu entah karena takut untuk pulang ke Kerto atau memang mendapatkan sanksi, mereka harus tinggal di sini. Sementara yang satunya yang sholat tadi kembali ke Kerto. Nah, ketiga orang tadi di sini di desa Bandung, sekarang Bandung Rejo, Bandung Kidul itu di wilayah itu dituakan karena kerabat keraton atau mungkin mereka prajurit yang dihormati sekali pada waktu itu, sehingga mereka tinggal di sini dan dijadikan sesepuh desa. Ada yang menjadi kepala desa atau lurah di Desa Bandung, ada yang di Bandung Kidul dan ada yang di Bandung Rejo. Yang di Bandung Kidul itu yang disebut Mbah Bandung Reso. Jadi kalau versi sebelumnya Mbah Bandung Reso itu putra Ki Ageng Mangir, kalau versi yang kedua beliau prajurit dari Mataram. Kemudian Mbah Bandung Reso menjadi lurah Bandung Kidul, wilayah dibagi utara dan selatan, sementara seberang kali atau Brangkulon kalau orang dulu nyebut Desa Bandung itu ada sendiri. Belum tahu siapa sesepuh namanya, nama sesepuhnya itu siapa. Yang jelas makamnya berada di selatan Selis Kalijali, Selis yang berada di Desa Bandung Kutoarjo. Dan yang berada di utara di Bandung Lor itu namanya Mbah Semangun, makamnya di makam Rukem, Astana Rukem. Wilayahnya memang seperti itu, tidak seperti sekarang. Setelah pasca perang Diponegoro tahun 1830, jadi 1831, dan wilayah Purworejo itu dipimpin oleh Bupati Cokronegoro. Batas wilayahnya pun berubah. Bandung Rejo, Bandung Kidul ke barat, kemudian baratnya lagi Bandung, Desa Bandung yang berada di Kecamatan Kutoarjo. Itu sejarah atau mungkin legenda singkat tentang Desa Bandung Rejo, Bandung Kidul, dan Bandung. Dan tidak ada peninggalan yang bisa dijadikan bukti kuat tentang cerita-cerita tadi. Ada satu sebuah pusaka atau tongkat yang konon itu adalah gagang tombak dari tombak Ki Ageng Mangir. Ki Ageng Mangir Wonoboyo memiliki tombak namanya Baru Klinting yang gagangnya cukup panjang, kurang lebih kalau tombak itu 4 meter. Karena memasuki keraton tidak boleh membawa tombak yang sepanjang itu,
maka dipotong menjadi 3 bagian. Nah, salah satu bagiannya itu dibawakan ke putranya dan disimpan sampai sekarang di Masjid Al Huda Bandung Kidul, digunakan saat muadzin itu adzan sholat Jumat, dan sebagai tongkat estafet diberikan kepada khotib. Itu sementara yang ada di kita tentang peninggalannya. Benar atau salahnya ya monggo Anda kaum muda untuk ikut mencari sumber referensi yang tepat. Dan mohon maaf, mungkin Copodo TV sekarang sangat pasif, jarang sekali membuat video atau film pendek, dikarenakan karena kesibukan saya sendiri, sibuk dengan pekerjaan maupun keluarga, dan teman-teman yang sukarela ikut aktif, banyak yang pindah dari desa Bandung Rejo, tidak bertempat tinggal di sini, sehingga Copodo TV kurang aktif sebagai sumber referensi dan informasi untuk kemajuan desa. Jadi saya mohon untuk kaula muda desa Bandung Rejo yang pengen ikut berperan aktif, silahkan. Kalau channel ini mau dihidup-hidupkan kembali, ya saya sangat senang menerima dengan tangan terbuka. Banyak masukan, banyak kritik, saya lebih suka karena jelas itu ada wujud perhatian daripada hanya berdiam diri saja. Untuk legenda Bandung Rejo ini juga sebenarnya mau saya angkat dalam film pendek. Namun untuk pembuatan film pendek ternyata tidak semudah yang kita bayangkan, membutuhkan waktu, pemain, kostum. Alhamdulillah dari beberapa donatur untuk kostum-kostum Jawa masih saya simpan, dan itu banyak dimanfaatkan. Kecuali untuk pembuatan film pendek, ada beberapa siswa yang karena kurikulum baru, banyak untuk pentas dan sebagainya, saya pinjamkan dengan ya sukarela, monggo dipakai saja, karena itu dari kita untuk kita. Yang berikutnya adalah kenapa film pendek jarang dibuat, karena ya kurang dukungan, jelas kurang dukungan. Ada beberapa donatur kemarin sudah alhamdulillah masuk ke kami, sehingga habis syuting itu memang tidak ada wujud material yang didapat. Paling tidak kan yuk capek, terus makan minum, nah itu juga butuh anggaran yang tidak sedikit. Kemudian yang peralatan ya kami pinjam, ada beberapa teman yang sukarela meminjamkan. Dan karena viewernya juga sedikit sekali, saya setiap kali upload film pendek yang gawe susah, bikinnya sudah susah, namun penontonnya sedikit, sehingga tidak ada rasa greget dari kami untuk membuat lagi. Untuk ke depan, kemajuan desa Bandung Rejo sebenarnya bisa dilihat dari channel ini. Nah, ini saya mohon dari berbagai pihak, mungkin dari para stakeholder, dari para donatur, putra desa yang sukses berada di luar desa, ini bisa membantu kami. Untuk film pendek ini saya harap sekali kalau tentang desa Bandung Rejo, baik film dokumenter maupun film yang sifatnya fiksi, ini ya ada pihak yang memanfaatkan untuk promosi produk atau usaha. Karena
dengan channel ini kan produk panjenengan bisa dilihat tidak hanya di lingkup lokal desa, namun mungkin juga internasional, karena YouTube itu kan jangkauannya jauh dan sifatnya juga permanen. Selama channelnya belum dihapus, tayangannya belum dihapus, sampai kapanpun promosi panjenengan tetap ada ya. Namun tergantung juga banyak sedikitnya orang yang tertarik untuk melihat video tersebut. Jadi sekali lagi, untuk pengembangan channel saya mohon ada partisipasi dari teman-teman untuk ikut memberikan masukan, bantuan, dukungan, syukur-syukur usaha dalam artian ya ikut peran aktif. Ingin membuat video, Pak ini tolong diupload di Copo.tv, ya silahkan. Pak ini ada seperti ini ya, panjenengan ikut kangelan lah istilahnya. Itu saja, terima kasih. Ada salah mohon maaf. Untuk informasi pribadi bisa ketik di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.